Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para penuntut ilmu dimanapun antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dan memberkahi antum semua. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran akidah yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nawaqidul Islam. Nawaqid adalah bentuk jama dari naqid yang berarti pembatal atau perusak. Nawaqidul Islam berarti pembatal-pembatal keislaman, yaitu hal-hal yang bisa merusak atau membatalkan keislaman seseorang. Jumlahnya banyak, namun yang paling berbahaya dan sering terjadi ada 10. Kita sebutkan secara global saja. Yang pertama adalah syirik dalam beribadah kepada Allah atau menyekutukan Allah. Contohnya seperti menyembelih untuk selain Allah, seperti menyembelih untuk jin atau kuburan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik atau menyekutukan Allah, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Pembatal keislaman yang kedua adalah barang siapa yang menjadikan wasaid atau perantara antara dirinya dengan Allah, berdoa kepadanya, meminta syafaat kepadanya, dan bertawakal kepadanya, maka dia kafir berdasarkan ijma atau kesepakatan para ulama. Kemudian pembatal Islam yang ketiga adalah barang siapa yang tidak mengafirkan orang-orang musyrik atau meragukan kekafiran mereka atau membenarkan ajaran mereka, maka dia kafir. Pembatal yang keempat, barang siapa yang meyakini bahwa petunjuk selain Nabi SAW lebih sempurna daripada petunjuk beliau, atau hukum selain hukum Nabi SAW lebih baik daripada hukumnya, seperti orang-orang yang mengutamakan hukum tagut daripada hukum Allah, maka dia kafir. Lalu yang kelima, barang siapa yang membenci sesuatu dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, meskipun dia mengerjakannya, maka dia kafir. Lalu yang keenam, barang siapa yang mengolok-olok sesuatu dari ajaran Rasulullah SAW atau mengolok-olok pahala atau azab dari ajaran tersebut, maka dia kafir. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 65 sampai 66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Kemudian pembatal Islam yang ketujuh adalah melakukan sihir, seperti sihir pengasih atau untuk memikat atau pelet untuk memisahkan. Nah, barang siapa yang melakukan atau meridhai perbuatan sihir tersebut, maka dia kafir. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 102. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Artinya, sedangkan keduanya, yaitu malaikat Harut dan Marut yang diturunkan ke negeri Babilonia, tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itulah jangan kamu menjadi kafir. Lalu pembatal keislaman yang kedelapan adalah membantu kaum musyrikin memerangi kaum muslimin. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala
dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 51. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Artinya, barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kemudian pembatal keislaman yang kesembilan adalah barang siapa yang meyakini bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, maka dia kafir. Darinya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 85. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Artinya, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Lalu pembatal keislaman yang ke-10, yaitu berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya, apalagi mengamalkannya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 22. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Kemudian sebagai catatan mengenai pembatal keislaman ini, yang pertama adalah tidak ada perbedaan di antara semua pembatal keislaman tersebut, baik yang dilakukan dengan main-main atau dilakukan dengan serius maupun dilakukan karena takut, kecuali yang dipaksa. Kemudian yang kedua, semua pembatal keislaman tersebut termasuk yang paling berbahaya dan paling sering terjadi. Oleh karena itu, seorang muslim wajib berhati-hati dan mewaspadai dirinya dari pembatal-pembatal tersebut. Demikian materi singkat mengenai pembatal-pembatal keislaman. Untuk perincian dari masing-masing pembatal tersebut, insyaallah mudah-mudahan akan dijelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.